Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Yang artinya maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Ya, afala yanzuruna. Ya, tidakkah mereka melihat ai kuffaru Makkah nadhara i'tibar. Yaitu yang dimaksud, yang diserukan, yang dipanggil adalah orang-orang kafir Makkah. Ya, mereka dikatakan kepada mereka, tidakkah mereka itu melihat orang-orang kafir Makkah nazar i'tibar, melihat untuk mengambil hikmah atau melihat untuk mengambil pelajaran darinya. Ya, ya karena itu diterangkan di sini nazar i'tibar, bukan hanya melihat, mereka bukan hanya melihat, mereka sudah berkenaan dengan unta ya. Ya, mereka semua punya unta untuk kendaraannya dan untuk lain berbagai keperluannya. Ya, artinya melihat dengan iktibar, mengambil pelajaran, mengambil hikmah daripada unta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya ya untuk melihat melihat kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menunjukkan keagungan, kebesaran dan kebisaan atau kemampuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dikatakan ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, tidakkah mereka orang-orang kafir Mekah melihat kepada onta kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Ya, bagaimana onta itu diciptakan. Ya, kemudian tidakkah ini istifham takrir taubihi, ya, istifham pertanyaan dengan tujuan menetapkan, ya, tidakkah mereka melihat untuk mengambil pelajaran, artinya sungguh mereka telah melihat, menyaksikan onta yang yang di dalamnya begitu banyak daripada manfaat daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diambil di sini onta karena mereka orang-orang Arab ya itu sangat berdekatan dengan onta, sangat memerlukan onta. Ya, dan banyak daripada manfaatnya. Dikhususkan onta di sini karena banyak manfaatnya. Ya, dagingnya bisa dimakan, air susunya bisa diminum, kemudian bisa membawa beban-beban, barang-barang, ya, kemudian bisa ditunggangi untuk bepergian, ya, kemudian
dia bisa hidup dengan makanan apapun, ya. Bahkan sampai onta itu bisa makan rumput-rumputan yang berduri. Ya, di padang pasir itu ada rumput-rumput berduri. Ya, yang ya kalau kita injak pasti tertusuk jari kita. Ya. Dan tidak ada hewan yang bisa makan itu kecuali onta. Ya, subhanallah, onta itu bisa makan dengan ya susunan giginya itu bisa makan rumput yang berduri. Itu bisa dimakan oleh dia. Ya, hewan lain tidak ada yang bisa makan. Ya, jadi onta itu bisa hidup dengan tumbuhan apapun. Ya, bahkan dengan tumbuhan yang berduri sekalipun dia bisa memakannya. Ya, kemudian kekuatannya dia sabar untuk tidak minum, ya itu sampai 14 hari. Ya, karena itu apa namanya? Rahasianya punuknya itu. Punuk onta itu menyimpan air. Jadi mereka onta itu kuat berjalan sampai 14 hari. Ya, enggak minum, enggak makan, kuat 14 hari. Ya, ini kan sangat bermanfaat terutama di padang pasir. Ya, yang air itu jarang didapat. Ya, sampai 14 hari 2 minggu kuat berjalan terus. Ya, kemudian dan apa ya, kepatuhannya tunduk terhadap orang yang mengarahkan atau yang menungganginya, walaupun anak kecil, gitu ya, dia tunduk taat. Ya, kemudian juga bisa walaupun diberikan beban yang berat, ya dia sambil apa ya, sambil duduk lah, diberikan beban yang berat dia bisa bisa bangkit, bisa berdiri. Ya, hewan yang sangat kuat. Kemudian juga dia sampai dijuluki apa namanya, kapal padang pasir gitu ya, Safinatus Sahra, onta itu. Dan tidak ada hewan juga yang kuat dengan badai pasir seperti onta. Ya, karena onta itu punya mata istimewa, ada berapa bulu matanya itu ada 4 gitu ya, sehingga bisa padang pasir apa kalau ada badai pasir itu tidak masuk ke matanya, dihalangi oleh bulu-bulu matanya. Ya, jadi memang hewan yang sangat bermanfaat sekali. Ya, dan terutama bagi orang-orang Arab yang hidup di padang pasir, ya, di gurun pasir. Karena itu di sini Allah menyebutkan secara khusus, ya, bahkan dikedepankan gitu ya daripada yang lainnya. Nah, ya, di situ kan ada beberapa apa namanya, beberapa benda gitu ya. Tapi didahulukan onta. Tidakkah mereka mengambil pelajaran daripada onta? Ya, bagaimana dia diciptakan? Ya, diciptakan untuk berbagai macam manfaat. Ya, kemudian dikatakan oleh Allah, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan kepada langit kaifa rufi'at, bagaimana diangkat, ya. Artinya ataf kepada sebelumnya, tidakkah mereka, maksudnya orang-orang kafir kufar itu melihat kepada onta, kemudian tidakkah mereka melihat kepada langit, bagaimana langit itu diangkat, ya, kaifa rufi'at. Di sini tidak ada artinya ya, tidak ada tafsirannya. Ya. Bagaimana langit itu diangkat, artinya ada di atas apa namanya, di atas bumi, ya, tanpa tiang, ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya. Ya, dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa malaha min furuj. Ya. Apakah mereka tidak melihat kepada langit di atas mereka, bagaimana kami membinanya atau membangunnya, ya, dan kami hiasi langit-langit tersebut
Ya, wa malaha min furud, dan tidak ada tidak ada tiang-tiang yang menyangganya. Ya, langit ada di atas kita, ada tiang tapi tidak jatuh juga. Ya, kemudian Allah mengatakan wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung kaifa nusibat, bagaimana ditegakkan, ya, bagaimana ditegakkan. Artinya ditegakkan dengan kokoh, dengan kuatnya, ya, sehingga tidak bergoncang, tidak goyang, gitu ya, tidak goyang sama sekali. Dijadikan gunung itu tegak berdiri, kuat, kokoh, ya, sehingga tidak goyang, dan sehingga tidak goyang, sehingga memberikan keamanan kepada para penghuni bumi. Ya. Kemudian juga ya, gunung itu termasuk banyak manfaatnya. Ya, masuk banyak manfaatnya. Ya, dibilang pakunya bumi gitu ya. Dengan adanya gunung maka aman, tidak ada gempa bumi, ya. Biasanya dikatakan paku bumi. Gunung itu adalah pakunya bumi. Karena itu satu daerah kalau banyak gunung, ya, atau banyak bukit-bukit, itu jarang atau bisa dikatakan tidak ada gempa di situ, karena ada bukit-bukit yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi kaifa sutihat, bagaimana dibentangkan. Ya, bagaimana bumi itu dibentangkan. Ai busitot. Ya, fayastadilluna biha ala qudratillahi ta'ala wa wahdaniyatihi. Ya. Ini dikatakan dibentangkan, dibeberkan, maka mereka mengambil petunjuk, ya, dengan itu semuanya, dengan berapa ini? 4, ya. Dengan onta, langit, gunung, dan bumi. Mereka mengambil petunjuk dengan itu semuanya, dengan empat perkara ini, atas qudratillahi ta'ala, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa wahdaniyatihi, dan keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya itu semua menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wasuddirat bil ibili li annahum ashaddu mulabasatan laha min ghairiha. Diawali, dikedepankan ibil atau onta tadi. Yang pertama kan onta. Onta, langit, gunung, bumi. Ya. Itu didahulukan onta karena mereka, ya, orang-orang kafir Mekah, ya, semuanya juga pada umumnya asyaddu mulabasatan, sangat banyak berhubungan, ya, dengan onta, min ghairiha, daripada yang lainnya, ya, daripada langit, daripada gunung, daripada bumi, ya, segalanya onta gitu ya. Ya, bisa dibilang mulai dari bangun tidurnya mereka onta urusannya gitu loh. Nggak tahu dikasih makan, kasih minum kah, dirawat atau mau ditunggangi, atau semuanya urusannya onta. Paling banyak berurusan dengan onta. Wa qauluhu sutihat, ya, yang dengan art, wa ilal ardi kaifa sutihat. Perkataan sutihat dhahirun fi annal arda qurratun wa alaihi ulama syar'i. Ya, sangat nyata bahwasanya bumi itu bulat, gitu ya. Dan atas itu pendapatnya ulama syariat, bumi itu bulat.
Ya, kan ada istilah bumi datar gitu ya. Bumi datar itu bukan bulat, ya, dianggap datar persegi 4 gitu mungkin. Jadi kalau orang berjalan atau berlayar, kalau sampai di ujungnya nanti jatuh. Ya, tapi kan pendapatnya ulama syariat ya, sesuai bahwasanya bumi itu bulat. Ya, ya kalau orang keliling dunia kan ya tidak ada masalah. Artinya bisa keliling dunia, tidak akan jatuh. Sebagaimana dikatakan bumi itu datar, gitu ya. Bilang di sini wa alaihi ulama syar'i wa kama qala ahlul hay'ah. Ya sebagaimana dikatakan oleh ahlu hay'ah. Hay'ah itu apa ya? Apa sekarang insinyur masalah bentuk gitu ya. Atau bisa dikatakan geografi. Ya, ahli hay'ah. Apa namanya insinyur gitu ya, insinyur geografi. Ya, wa illam yangut ruknan min arkanis syar'i. Walaupun tidak membatalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun syariat. Ya, artinya begini loh, apa kaitannya bumi dengan syariat kita? Mau dibilang bumi datar, mau dibilang bumi bulat kah, atau lonjong kah, atau bentuknya bagaimanapun, tidak ada hubungannya dengan syariat. Ya, dan kita tidak ditanya juga tentang bumi itu apa bentuknya nanti di alam kubur gitu ya, ditanya enggak ada. Ya, boleh percaya, boleh enggak. Ya, kamu mau mengatakan bumi datar, silahkan. Mau mengatakan bumi bulat, ya silahkan juga, tidak ada masalah. Ya, tidak ada hubungannya dengan syariat sama sekali. Apakah orang itu kalau mengatakan datar berarti keimanannya tidak sempurna, gitu ya? Enggak, ya, tidak ada membatalkan satu rukun daripada rukun-rukun syariat. Mana ini? Wal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Ya, maka saya cari artinya. Satu-satu. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Nah, dikatakan fadzakir. Maka berilah peringatan artinya ya, atau ingatkanlah. Dalam tafsirannya fadzakir hum gitu ya, maksudnya ingatkanlah, maka ingatkanlah mereka. Ya, ni'amal ni'amallah apa ni'amlillah? Fadzakir. Allah ya. Lillah. Ni'amallah mungkin ya. Fadzakir hum ni'amallahi wadala ila tauhidihi. Ya maka ingatkanlah mereka tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Ya, wadalail tauhidihi dan tanda-tanda keesaannya. Ya. Tanda-tanda Allah itu Maha Satu. Ya, tidak ada sekutu baginya. Ya. Innama anta mudzakir. Ya, innama sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Ya, innama anta mudzakir. Ya, di sini dikatakan innama itu kan memberi mengecilkan makna gitu ya. Innama hanya saja. Kamu itu hanyalah saja, yufidu faidatal hasr gitu ya.
Kamu hanyalah ya pemberi peringatan. Innama anta mudzakir. Ya, hidayah itu apa katanya Allah. Ya, bagi Nabi Muhammad hanya memberikan peringatan. Sedangkan hidayah itu Allah yang akan memberikannya. Ya, dan itu adalah tugasnya Nabi dan para pewarisnya, para ulama. Ya, mereka hanya memperingatkan saja, mengingatkan saja. Hidayahnya apa katanya Allah. Ya, fadzakir. Tapi harus dilakukan dulu kewajibannya, memperingatkan. Fadzakir. Kan begitu. Allah dalam ayat ini mengatakan fadzakir, ingatkan. Ya, berilah peringatan mereka. Kalau sudah diberi peringatan, innama anta mudzakir. Kamu cuma memberi peringatan saja. Ya, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lasta alaihim bimusaitirin. Ya, lasta alaihim bimusaitirin. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya, lasta alaihim bimusaitirin. Ya, kamu bukanlah alaihim atas mereka bimusaitir. Ya, saitarah itu artinya menguasai ya. Saitarah saitarah ya saitiru ya, artinya menguasai. Ya. Jadi ayat ini artinya lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ya. Dikatakan di sini wa fi qiraah bis-shad. Lasta alaihim bimusaitir, pakai shad badalas sin. Ya, karena itu kalau di Quran kita biasanya begitu ya. Quran kita kan tulisannya shad. Ya, tapi di atasnya ada tulisan sin. Ya, tulisannya shad, ada sin kecil di atasnya. Jadi ini memang dua bacaan gitu ya. Laisa bimusaitir, musaitir pakai shad atau pakai sin, bimusaitir. Ya. Ini malah kalau di kitab ini tulisannya sin. Ya, seperti mungkin Anda ingatkan lagi ya, bahwasanya pengarang ini bacaannya memang beda sama kita. Gitu ya. Pengarang Jalalain ini beda sama kita bacaannya. Karena itu dia mendahulukan bacaannya dia. Ya, bacaannya dia pakai sin. Gitu loh, bacaannya dia pakai sin. Kemudian dia bilang kan, dalam bacaan lain itu pakai shad. Ya, itu bacaan kita. Ya, kalau bacaan kita karena itu kan ditulis di Al-Qur'an itu kan shad. Baru ditulis di atasnya sin kecil. Baik. Ai bimusallitin. Ya, bimusallit. Musallit artinya berkuasa. Wa hada qablal amri bil jihad. Ya, dan ini sebelum perintah untuk berjihad. Ya. Kan awalnya begitu. Ya, ingatkanlah mereka hidayat apa katanya Allah. Ya, bukan urusanmu sudah. Pokoknya kamu sudah ingatkan, selesai sudah. Kemudian bukan kamu tidak memiliki kekuasaan atas mereka, sudah biarkan aja. Biarkan mereka dalam kesesatannya, dalam kemusyrikannya, biarkan. Ya, nanti urusannya di akhirat nanti begitu. Ya, tapi sebelum turun perintah untuk berjihad. Ya, turun perintah untuk berjihad, tapi artinya apa? Jangan dibiarkan orang-orang itu tetap dalam keadaan syirik gitu loh. Perangi mereka supaya mereka tunduk ke dalam Islam. Ya. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Ya, illa kecuali, lakin gitu ya, akan tetapi man tawalla, orang yang berpaling, ini a'radha anil iman, berpaling dari keimanan, wa kafara bil Quran, dan mengkafiri Al-Quran. Ya, artinya
Apa? Lasta alim bimusaitir. Artinya apa? Bukan atas kamu apa? Urusan mereka, kekuasaan atas mereka, kecuali orang itu berpaling daripada keimanan dan mengkafiri daripada Al-Qur'an, maka itu urusanmu. Itulah. Maka itu kuasa bagimu. Ya. Eh, kemudian mana tadi? Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang besar. Adzabal akbar. Ya. Adzabal akhirah. Ya, azab akhirat. Wal asghar, dan yang kecil, yang lebih kecil, adzabud dunya. Ya, di sini kan Allah mengatakan mensifatkan adab yang besar. Maka Allah akan mengadab dia dengan adab yang besar. Siapa? Orang yang tawalla wa kafar gitu ya. Orang yang berpaling dari keimanan dan kafir terhadap Al-Qur'an, maka Allah akan mengadab dia dengan adab yang besar. Adab yang besar artinya adab di akhirat nantinya. Sedangkan adab yang lebih kecil, ya, kalau dikatakan besar berarti kan ada yang kecil, gitu ya. Adab akhirat itu yang besar. Adab kecilnya adabud dunya. Adab di dunia bil qatli wal asri, dengan dibunuh atau ditawan. Gitu ya, dibunuh dan ditawan, dijadikan tawanan. Kalah dalam peperangan jadi tawanan, itu adab. Ya, adab yang kecil. Ya. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Ya, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali. Ya. Ruju ruju'ahum ba'dal mauti. Kembalinya mereka setelah kematian. Ya, kembali setelah kematian. Ya. Ini sebagai apa namanya? Sebab daripada mereka mendapatkan adab. Mereka mendapatkan adab yang besar, yaitu di akhirat nantinya. Kenapa? Karena kembalinya kepada Allah. Mau kemana? Gitu ya. Bukan seperti yang mereka mereka yakini. Kita ini kalau mati sudah mati begitu aja. Tidak ada akhirat, tidak ada hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka. Mati gitu aja sudah selesai. Ya. Itu yang dikatakan orang-orang kafir. Tidak ada kebangkitan. Kan mereka mengingkari akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi, masuk surga, masuk neraka. Tidak ada, diingkari itu semuanya. Ya, jadi ini alasannya. Kenapa mereka akan mendapatkan adab yang besar? Ya karena mereka kembalinya kepada Allah. Ya, inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Ya, thumma inna alaina. Ya, ini di dalam kurung ya, dalam maknanya. Alaina itu memang artinya sih kewajiban, wajib bagi kami gitu ya, untuk menghisap mereka, ya, menghisap mereka. Hisabahum jazaahum, ya, pembalasan kepada mereka. La natrukuhu abadan, ya, kami tidak meninggalkannya selamanya. Ya, tidak meninggalkannya selamanya. Baik, ya, kemudian artinya di sini tertibnya gitu ya, urutannya.
Ya. Jadi urutannya apa namanya? Urutannya kan dikatakan di sini sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami akan menghisap mereka. Kewajiban bagi kami untuk menghisap mereka. Ya. Bukan berarti berbeda atau berurutan waktunya, gitu ya. Akan tetapi di sini tertib ya atau apa namanya urutan di dalam kedudukannya, ya. Karena waktunya bersamaan, ya. Waktunya itu berkelanjutan, ya. Mereka dikembalikan kepada Allah ya saat itu juga mereka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya baca doa apa ini? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, atau Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang ringan. Lah hisab ringan itu, hisab yang mudah itu adalah masuk surga tanpa dihisab. Gitu loh. Hisapan yang ringan. Ya, perhitungan yang ringan, yang mudah adalah masuk surga tanpa dihisab. Ya, tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan lagi. Apakah orang bisa masuk surga tanpa dihisab? Ya, dalam riwayat hadis atau di dalam Al-Qur'an memang ada gitu ya. Apa di surat Kahfi itu? Kalau di dalam apa namanya? Di dalam surat di dalam hadis yang artinya yang maknanya bahwasanya ada satu kaum yang mereka itu langsung tiba-tiba ada di depan pintunya surga. Ketika ditanya oleh malaikat, ya, kenapa kalian bisa di sini? Apakah kalian melewati sirat? Apakah kalian melewati mizan? Bilang tidak. Ya. Ya, kemudian dikatakan siapa? Siapa kalian ini? Dibilang kami masuk dunia, kami keluar dari dunia artinya mati, sebagaimana kami masuk ke dalam dunia, artinya tidak punya apa-apa. Ya, masuk ke dunia artinya hidup. Ya, bayi kalau dilahirkan oleh ibunya kan tidak bawa apa-apa, tidak ada apapun gitu loh. Artinya mereka ini orang-orang miskin, tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa sama sekali. Karena itu apa yang mau dihisap? Gitu loh, apa yang mau diperhitung? Tidak punya apa-apa. Keluar dari dunia juga seperti itu, tidak punya apapun sama sekali. Ya, akhirnya sama para malaikat itu diusir. Nah, dibilang, tidak bisa, kalian kembali lagi ke sana. Ya, kembali lagi untuk apa? Untuk beri syafaat. Kalau memang tidak diperhitungkan, paling tidak bantu orang yang lain, kasih syafaat sama orang yang lain. Ya, ada dalilnya dalam Al-Quran ya, dalam surat Kahfi salah. Ya, artinya memang ada orang-orang yang tidak dihisap langsung masuk surga gitu ya. Ya Allah ja'alna minhum, mudah-mudahan kita jadi orang-orang tersebut, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, ini akhir ayat ya. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Nah, ini yang dibaca, enggak tahu tadi kita dengarkah di salat Jumat ya. Pasangannya apa? Sabihismah. Sabihismah dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Ini surat standar untuk salat Jumat gitu ya. Ya.
para imam Jumat mestinya membaca ini gitu ya. Jangan membaca surat yang lainnya. Biasanya lebih pendek dari ini. Ini sudah standarnya. Para ahli fikih, ulama fikih juga mengatakan salat Jumat itu mestinya baca surah apa? Al-Munafikun sama Al-Jum'ah ya. Surah Al-Munafikun dengan Al-Jum'ah. Itu loh yang dibaca cukup panjang. Ya, tapi paling tidak ya ini sudah sabbihisma dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, jangan diganti qul huwallahu ahad gitu. Ya, ini sudah standar itu paling pendek. Ya, kan kalau sholat Jumat kan harus sholatnya itu dipanjangkan dan khutbahnya dipendekkan gitu ya. Artinya sholatnya dipanjangkan menurut ukuran sholat gitu ya, menurut ukuran sholat. Sedangkan khutbahnya dipendekkan menurut ukuran khutbah. Ya, kalau ukuran sholat kan kalau pendek itu kan mungkin suratnya yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ya, kalau Jumat baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad itu sama dengan pendek. Ya. Kalau khutbah mungkin berapa ya? Setengah jam mungkin ya. Setengah jam itu nggak tahu apa panjang kah masih. Ya, ya termasuk panjang lah. Setengah jam satu khutbah. Tapi kalau Jumat kan 2 khutbah. Ya, artinya kalau 2 khutbah setengah jam masih ditolerir lah, masih hitungannya pendek lah, gitu ya. Ya, jadi jangan khutbah sampai 1 jam misalnya, itu terlalu kepanjangan. Ya, ada Anda ceritakan aja deh. Ada satu kisah hikmah. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Ya, ketika beliau haji, ya ada di Mekah. Ketika itu khotib, ketika hari Jumat, dan beliau hadir di situ ikut sholat Jumat. Khotib itu dia dia khutbah panjang. Habis gitu pas sholat pendek baca suratnya. Nah, Habib ini marah dia, katakan. Marah, selesai sholat dipukul imam itu dengan tongkatnya. Dia bilang, kamu panjangkan khutbah, kamu pendekkan sholat, dan kau menyalahi sunnahnya Nabi. Pukul pakai tongkat. Nah ya, begitu dipukul kan ribut, rame dibilang, siapa mukul imam ini? Siapa? Habib Ahmad lari. Ya, dikejar sama polisi. Lari sampai di mana? Di Ma'lah. Di Hejun tempat kuburannya Sayyidatuna Khadijah, istri Rasulullah. Sampai di sana beliau masuk ke dalam kuburan itu. Nah, itu kan beliau sempat mengungkapkan syair natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah fa asa da'wah mujabah. Nah, ya, itu kuburan terbuka dan beliau masuk ke dalam. Nah, ya, dan orang-orang yang ngejar di belakangnya kehilangan, bilang, mana Habib? Mana orang ini yang mukul imam ini? Tidak ada. Sampai beritanya itu terdengar oleh satu sayyid gitu ya, yang ada di Mekah. Ya. Kemudian dia datang dan bisa bertemu dengan Habib Ahmad, ditawari, kami menginginkan engkau tinggal di sini bersama kami akan berikan rumah, kami akan cukupi keperluan. Habib Ahmad bilang, aku tidak bisa jawab, biar aku musyawarah dulu sama Hababah Khadijah. Akhirnya setelah beberapa hari, kemudian dia mengatakan, dibilang tidak bisa, tidak diizinkan. Dan Hababah Khadijah mengatakan, engkau pulanglah wahai Ahmad ke tempatmu, ke rumahmu. Sesungguhnya perhatian kami kepada engkau berada di sana di Hadramut lebih besar daripada engkau berada di sini. Itu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Beliau punya kedekatan dengan Sayyidatuna Khadijah.
Ya kan ada biasanya Hadroh Ihda Asyariyah ya, malam 11 tiap bulannya. Itu kan gosidah-gosidahnya banyak karangan daripada Habib Ahmad itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في دين مع الكثر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما نرتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير ونقفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تقسى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتابه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مسابق الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا